Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 10 Januari 2021. Warta yang pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu 10 Januari 2021 dilaksanakan secara on-site di gereja pukul 7 wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan, pukul 9 wilayah Betsaida dan wilayah Efrata. Selain itu juga kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Berhimpun Semua, Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan kedua. yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Amin. Amin.
Saudara, mari kita mensyukuri cinta kasih dan pengampunan Kristus melalui Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk senantiasa mengalami, senantiasa merasakan kasih-Mu yang agung itu, kasih-Mu yang melebihi kasih-kasih yang lain itu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami pun akan dimampukan Tuhan untuk menjalani suka duka, bahagia derita hidup kami dengan baik. Tetapi kami mengakui Tuhan, di sepanjang kehidupan kami masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran yang sering kali kami katakan dan kami lakukan di sana. Tuhan, supaya kasih-Mu yang agung itu sungguh-sungguh kami rasakan dan kami alami, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita dengan sukacita saudara menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah setiap hari kami boleh melihat ulang kehidupan kami. Kami boleh berubah, kami boleh mengubah hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, mampu kami renungkan, dan mampu kami lakukan sehingga mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap diubah dan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 4-11 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya
orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membasuh kamu dengan air, tetapi Ia akan membasuh kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu adalah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit berkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbaiklah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah merupakan kasih yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dengan kasih-kasih yang lain. Jemaat Tuhan, kasih Allah diwujudkan dalam dua hal. Yang pertama, kasih dalam keadilan. Yang kedua, kasih dalam kesetiaan. Saudara, kasih yang adil artinya kasih yang tidak membeda-bedakan. Siapapun yang bersalah, siapapun yang berdosa, Allah pasti menghukum, Allah pasti menegur, supaya bersalah dan berdosa siapapun itu mampu memperbaiki diri dan mampu hidup di dalam kebenaran lagi dari hari ke hari. Kasih yang setia artinya Allah tetap menunjukkan, Allah tetap mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala hal, dalam segala peristiwa, dan di sepanjang kehidupan manusia, di sepanjang kehidupan kita. Allah tetap mengampuni ketika kita mau datang minta ampun kepada Tuhan. Allah setia mendampingi dalam segala peristiwa dalam kehidupan kita. Dan Allah pun juga setia menunjukkan cinta kasih-Nya berupa berkat, berupa pertolongan, kekuatan di sepanjang kehidupan manusia, di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Kasih yang adil dan kasih yang setia itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tega, Allah tidak pernah rela melihat umatnya, melihat kita, melihat manusia hidup dalam penderitaan. Jemaat Tuhan, agar kasih Allah itu dialami, dirasakan, dan terwujud dalam kehidupan semua orang, maka Allah bersedia menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kehidupan manusia, ikut mengalami, ikut merasakan apa yang dialami, apa yang dirasakan manusia. Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah kehidupan manusia itu menjalani hidup dengan setia,
sebagai seorang hamba yang setia mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Saudara, hari ini kita membaca tentang kisah Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jemaat Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu menunjukkan apa, saudara? Yang pertama, menunjukkan bahwa karya keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus merupakan karya keselamatan yang berkenan di hadapan Allah. Karena ia setia melakukan kehendak Tuhan apapun itu, sehingga Allah Bapa mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Karya yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis diartikan sebagai dimulainya karya kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa, manusia terpisah dengan Allah didamaikan. Hubungan Allah dengan manusia dipulihkan, sehingga kita bisa dekat lagi dengan Allah, bisa bercakap-cakap lagi dengan Allah, dan kehidupan kita pun dipulihkan dari hari ke hari. Yang ketiga, saudara, dibaptisnya Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita, bagi manusia, supaya kita dari hari ke hari terus-menerus berjuang untuk mentaati kehendak Allah, mengalami perubahan demi perubahan, supaya kehidupan kita pun juga dipulihkan dan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat dan kasih Tuhan, dengan kembali merenungkan kisah pembaptisan Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, mari saudara, kita menjadi orang-orang yang mau didamaikan dengan Allah, mau dekat kepada Allah, mau bergaul kepada Allah, mau mencari dan melakukan kehendak Allah di sepanjang kehidupan kita. Kemudian saudara, mari kita juga melakukan pertobatan dalam kehidupan kita. Kita melihat ulang kehidupan kita. Kalau ada dosa, mari kita dengan sungguh-sungguh datang minta ampun kepada Allah, dan mari kita berjuang untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih benar, supaya kita lebih bermakna dan lebih menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita bertekad hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan perubahan demi perubahan, atau perbaikan demi perbaikan, atau pemulihan demi pemulihan yang terus-menerus kita alami, yang terus-menerus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan lebih terberkati, kehidupan kita akan semakin bermakna, dan kita pun juga akan semakin bermanfaat, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, untuk kekuatan-Mu di kala kami lemah, untuk pertolongan-Mu di kala kami dalam kesulitan, untuk berkat-berkat-Mu yang mencukupkan kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Bila Tuhan masih memberi kesempatan gereja-gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, khususnya GKI Gondomono ya Tuhan. Mampukan majelis jemaat dan seluruh aktivis GKI Gondomono dan seluruh jemaat GKI Gondomono untuk terus melayani dan saling melayani seorang terhadap yang lain. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Dampingi yang bermasalah, bergumul. Kuatkan yang lemah tubuh, yang lemah iman, supaya dari hari ke hari kami semua mampu berjalan di dalam jalan Tuhan dan meraih segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah pandemi corona ini cepat berlalu, vaksin boleh disuntikkan kepada semua orang, sehingga corona ini benar-benar berlalu dari kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 0000 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersuka cita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang membawa persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan menerimanya
sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pendampingan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga di dalam masa-masa sekarang ini pun kami semuanya Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita jalani kehidupan kita sesuai dengan jalan Tuhan, agar kita semakin diberi berkat bagi sama kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan beristilah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin.